Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti kondisi perekonomian global yang masih menimbulkan dampak terhadap ekonomi domestik. Proyek Giant Seawall di pantai utara Jawa rencananya akan dikombinasikan dengan hutan mangrove. Enam orang tewas dalam serangan Israel ke Doha, Qatar. Ya pemirsa, selain informasi utama tadi, sejumlah berita terupdate lainnya akan kami hadirkan. Dan Anda juga bisa menyaksikan live streaming kami di idxchannel.com. Saya Fajar Royong. Dan saya Vina Munawar, inilah Prime Market Highlights. Kita ke informasi pertama pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti kondisi perekonomian global yang masih menimbulkan dampak terhadap perekonomian domestik. Purbaya menyebut perang dagang, konflik geopolitik, serta ancaman keamanan global menjadi pemicu ketidakpastian global. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti kondisi perekonomian global yang masih menimbulkan dampak terhadap perekonomian domestik. Ketidakpastian global terutama dipengaruhi oleh perang dagang, konflik geopolitik, serta ancaman keamanan global. Fragmentasi dan proteksionisme global juga dinilai mengganggu rantai pasok, yang pada akhirnya memicu volatilitas harga komoditas, tekanan terhadap suku bunga, dan nilai tukar. Meski demikian, Purbaya menilai sejumlah negara masih menunjukkan resiliensi pertumbuhan ekonomi, meskipun menghadapi tarif tinggi dari Amerika Serikat. Aktivitas perdagangan dan produksi juga tetap berjalan setelah kebijakan tarif diumumkan pada April lalu. Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang mampu bertahan menghadapi tekanan global tersebut. Meskipun tarif tinggi dari Amerika Serikat diberlakukan terhadap berbagai negara, sejumlah negara masih menunjukkan resiliensi dari sisi pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat ketika kebijakan tarif diumumkan pada bulan April, aktivitas perdagangan dan produksi tetap berlanjut. Indonesia dari sisi perekonomian domestik juga menunjukkan adanya resiliensi terhadap tekanan ketidakpastian global, berada di kelompok negara-negara yang resilient. Meskipun demikian, kewaspadaan tetap diperlukan untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari dinamika eksternal tersebut. Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 tercatat sebesar 5,12%. Capaian tersebut lebih tinggi dari kuartal pertama sebesar 4,87%. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. DPR menekankan pentingnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa segera melakukan konsolidasi internal di tubuh kementerian. Langkah ini dinilai krusial agar strategi fiskal termasuk upaya menekan rasio utang terhadap PDB dapat dijalankan efektif sejak awal masa kepemimpinan. Menurut anggota Komisi 11 DPR RI Kamrul Samad, DPR memahami kebutuhan Kementerian Keuangan untuk melakukan konsolidasi internal. Karena Kementerian Keuangan memiliki infrastruktur organisasi yang luas. Meski begitu, konsolidasi tersebut diharapkan segera tuntas. Selain itu, DPR juga menyoroti pentingnya fungsi trilateral dalam perencanaan pembangunan nasional melalui RPJMN bersama Bappenas. Usulan dari kementerian dan lembaga dinilai perlu dipersiapkan matang untuk menghadapi tahun 2027 agar prinsip spending better benar-benar terwujud. Dan ini alangkah baiknya jika di awal-awal kepemimpinan Bapak ini bisa mengumumkan skenario ini kepada publik sehingga ke depannya kita memiliki kesempatan yang sama untuk terus memikirkan dalam rangka mengurangi rasio utang kita. Usai melakukan serah terima jabatan, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan agar langsung tancap gas melakukan langkah percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih. Menurut Ferry, selain menjadi motor penggerak ekonomi, nantinya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bakal menjadi motor program swasembada energi melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya alias PLTS atau solar panel. Untuk tahap awal, pihaknya akan berfokus pada operasionalisasi Kopdes Merah Putih yang sudah diresmikan Presiden Prabowo, mulai dari gerai, toko, apotik, klinik, gudang logistik hingga usaha simpan pinjam.
Kegiatan ini juga nantinya akan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan yang ada di masing-masing desa. Bahwa koperasi desa nanti juga akan dilengkapi dengan pembangkit listrik tenaga surya atau surya panel, yang solar panel yang akan nanti juga bisa menjadikan desa-desa menjadi swasembada energi, dan tetapi itu tahap berikutnya. Tapi yang sekarang kami akan berfokus kepada 6 kegiatan, jadi gerai toko, apotek desa, klinik desa, kemudian gudang, logistik, dan Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, indeks keyakinan konsumen pada Agustus 2025 tercatat sebesar 117,2 atau turun dari bulan sebelumnya. Ya, indeks keyakinan konsumen Agustus 2025 merupakan yang terendah dalam setahun terakhir. Optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi nasional terus menunjukkan tren penurunan sejak awal tahun. Hasil survei konsumen Bank Indonesia pada Agustus 2025 mencatat, indeks keyakinan konsumen sebesar 117,2 turun dari posisi Juli 2025 yang tercatat di 118,1. Secara tahunan, indeks keyakinan konsumen Agustus 2025 merupakan yang terendah dalam setahun terakhir. Lebih rendah dibandingkan Agustus 2024 yang masih berada di level 124,40. Meski menurun, BI menegaskan keyakinan konsumen masih berada di zona optimis. BI mencatat terjaganya keyakinan konsumen ditopang oleh indeks ekspektasi konsumen dan indeks kondisi ekonomi saat ini. Indeks ekspektasi konsumen berada di level 129,2, relatif stabil dari Juli di angka 129,6. Sementara indeks kondisi ekonomi tercatat di 105,1, turun dari bulan sebelumnya di angka 106,6. Jakarta, Tim Liputan, ADX Channel. Pemirsa, CEO Danantara, Rosan Roslani memastikan proyek pembangunan Giant Sea Wall menarik perhatian sejumlah investor internasional. Ya, informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di pantai utara Jawa rencananya akan dikombinasikan dengan tanggul alami seperti hutan mangrove. Ya, integrasi tanggul buatan dan alami ini bertujuan melindungi masyarakat pesisir Pantura Jawa dari resiko penurunan permukaan tanah dan banjir rob. Proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di pantai utara Jawa rencananya akan dikombinasikan dengan tanggul alami seperti hutan mangrove. Kombinasi ini diterapkan karena model proteksi pembangunan Giant Sea Wall bakal menyesuaikan kondisi geografis di masing-masing wilayah. Menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, pada kawasan yang mengalami penurunan tanah parah, dibutuhkan tanggul laut yang dibangun beberapa kilometer dari garis pantai. Namun di daerah dengan kondisi sedang cukup dilakukan penguatan tanggul pantai untuk mencegah bencana. Pada saatnya kita ingin menghadirkan solusi yang sifatnya terintegrasi, kombinasi antara pendekatan pembangunan tanggul, baik tanggul pantai maupun tanggul laut, tapi juga solusi yang lebih alami, contohnya dengan mangrove. Ini juga penting sehingga benar-benar sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Tidak semua harus ada tanggul lautnya. Ada bagian-bagian yang bisa menggunakan solusi yang lebih natural, tetapi tentu ini akan disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi oleh berbagai daerah tadi. Proyek Giant Sea Wall akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan estimasi anggaran sebesar 80 miliar US dollar atau setara 1.300 triliun rupiah. Pembangunan ini diproyeksikan rampung 15-20 tahun dengan pendanaan dari dana dalam negeri dan investor luar negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan, ADX Channel. Pemirsa, CEO BPI Danantara, Rosan Roslani memastikan proyek pembangunan Giant Sea Wall menarik perhatian sejumlah investor internasional. Perusahaan besar asal China dan Jepang secara khusus menyatakan ketertarikannya untuk ikut serta menggarap mega proyek tersebut. Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani memastikan proyek pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa
menarik perhatian sejumlah investor internasional. Saat ini perusahaan besar asal Cina dan Jepang secara khusus menyatakan ketertarikan untuk ikut serta menggerak mega proyek tersebut. Menurut Rosan, tindak lanjut atas minat investasi tersebut kini berada di tangan badan otorita yang mengelola proyek Giant Sea Wall. Ada 2 company besar yang tertarik dari China untuk partisipasi. Kebetulan saya ketemu langsung karena mereka juga sudah banyak membuat tanggul laut yang besar di China, maupun sudah diajak juga untuk melihat tanggul laut yang di Jepang yang dibikin oleh perusahaan di sana. Jadi habis itu saya sudah serahkan kepada badan otorita untuk menindaklanjuti. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melakukan pembahasan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall yang direncanakan bentang di pesisir utara atau Pantura Jawa kepada Presiden Cina Xi Jinping. Pembahasan tersebut dilakukan Prabowo dalam pertemuan bilateral dengan Xi Jinping di Great Hall of the People Beijing beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX ini. Kita ke informasi lain, pemirsa, bedah rumah akan menjadi salah satu program prioritas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2026 dengan menelan anggaran hingga 8,9 triliun rupiah atau 81,69% dari total anggaran Kementerian PKP. Bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya akan menjadi salah satu program prioritas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2026. Sekjen Kementerian PKP Didik Hoirul memaparkan pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2026 diusulkan sebesar 10,895 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, sebesar 8,9 triliun dialokasikan untuk BSPS dengan target 400.000 unit atau 81,69% dari total anggaran Kementerian PKP. Adapun target BSPS tahun 2026 sebanyak 400.000 unit itu mencakup di pesisir 120.000 unit, pedesaan 160.000 unit, dan perkotaan 120.000 unit. Bahwa 8,9 triliun adalah untuk bantuan stimulan rumah swadaya dengan target 400.000 unit atau 81,69% dari total anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Bahwa target ini akan mendukung capaian target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah sesuai dengan RPJMN 2025-2029. Selain BSPS, anggaran Kementerian PKP tahun 2026 juga dialokasikan untuk pembangunan rumah susun sebesar 375,32 miliar dengan 746 unit atau 22 tower. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, Komisi 5 DPR mengkritik program bantuan stimulan perumahan swadaya atau bedah rumah yang dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Beberapa di antaranya terkait data hingga kriteria penerima BSPS yang digunakan. Anggota Komisi 5 DPR Edi Purwanto mempertanyakan data yang digunakan untuk BSPS. Hal itu karena jika hanya mengandalkan data dari BPS berupa DTSEN yang dilakukan sensus setiap 5 tahun sekali, menurutnya tidak akan selesai permasalahan data orang yang layak untuk mendapat BSPS. Pihaknya menyarankan untuk mempercepat proses verifikasi masyarakat yang bisa mendapatkan BSPS agar penyerapan bisa lebih cepat. Kaitan data, ini kan masih jadi perdebatan yang cukup serius ya. Kalau kita lihat lari ke sebelah misalnya, PKH itu menggunakan DTKS juga nggak pernah selesai. Ini kita pakai data sen. Pertanyaan kita, data sen ini kapan dilakukan sensus? Setahu saya 5 tahun sekali. Sehingga kalau kita larinya tetap ke situ, maka nggak selesai urusan data mendata ini. Kalau memang serius sebenarnya bisa dilakukan pendataan yang paling akurat. Apa itu? Data diambil dari desa. Tapi ditandatangani kepala desa, ditandatangani BPD, ditandatangani Babin Kamtipmas, ditandatangani oleh Babinsa. Jadi seluruh Forkopimdes menandatangani kaitan dengan data itu, sehingga clear data itu. Kementerian Ketenagakerjaan mendorong percepatan penyelesaian RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Informasinya kami hadirkan untuk Anda usai jeda, tetaplah bersama kami.
Masih di Prime Market Highlight pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mendorong percepatan penyelesaian RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Ya, Menteri Ketenagakerjaan mengatakan RUU PPRT adalah amanat dari Presiden Prabowo Subianto, mengingat jumlah PRT saat ini ada 4,2 juta. Dengan jumlah sebanyak itu, para pekerja harus memiliki jaminan dan kepastian hukum yang adil dari pemberi kerja. Para pekerja juga harus memiliki pemahaman mengenai hak dan kewajiban pekerja. Melalui RUU PPRT, maka pemerintah bisa terlibat jika sewaktu-waktu terjadi konflik. Menaker menegaskan saat ini pihaknya melalui balai-balai kerja sudah memiliki program BLK atau Balai Latihan Kerja yang jumlahnya mencapai ratusan dan tersebar di berbagai wilayah. Jumlah PRT di Indonesia itu sampai 4,2 juta. Ya, ini data yang kami terima. Next. Ya. Sehingga ini juga menjadi concern dari Pak Presiden sebenarnya. Jadi bagaimana kemudian rancangan undang-undang yang kemudian ini sudah menjadi prolegnas di tahun 2025 dan kemudian kita bisa. Anggota Badan Legislasi DPR RI Habib Syarif Muhammad mengatakan menilai pengesahan RUU PPRT merupakan manifestasi konkret kewajiban negara menebus dosa besar pengabaian hak-hak kelompok pekerja yang selama ini terpinggirkan dan kurang mendapat perlindungan memadai. Menurutnya, rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga akan menjadi manifestasi dalam penegakan amanat moral dan konstitusional untuk menegakkan keadilan sosial. Dia menjelaskan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan secara tegas setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal tersebut harus dibaca sebagai satu kesatuan utuh yang bukan hanya soal menyediakan lapangan kerja, melainkan juga memastikan terlindunginya hak-hak pekerja secara penuh. Undang ini akan menjadi penebus dosa negara dan pemerintah yang sementara ini sangat abai. Kehadirannya sangat ditunggu. Saya memberikan istilah undang-undang ini undang-undang yang memanusiakan manusia. Sementara ini pekerja rumah tangga hanya kenal wajibnya, tetapi tidak pernah mengenal haknya. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk ditunda-tunda. Badan Legislasi DPR RI memastikan rancangan undang-undang tentang perampasan aset menjadi inisiatif parlemen dan masuk dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2025. Dengan penegasan tersebut, DPR mendorong pemerintah untuk segera memberikan pandangan resmi dalam pembahasan tingkat pertama. Badan Legislasi DPR RI memastikan rancangan undang-undang tentang perampasan aset tetap menjadi inisiatif parlemen dan masuk dalam daftar program legislasi nasional atau prolegnas prioritas tahun 2025. Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menyebut dimasukkannya RUU perampasan aset dalam daftar prioritas 2025 merupakan komitmen DPR dalam memastikan regulasi strategis ini segera dibahas. RUU perampasan aset juga diyakini akan memperkuat perangkat hukum dalam mengejar aset hasil tindak pidana korupsi hingga pencucian uang. Ya, 2025 dan ini tetap sebagai inisiatif DPR. Ya. Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR. Dan itu masuk dalam tahun 2025. Dengan penegasan tersebut, DPR mendorong pemerintah untuk segera memberikan pandangan resmi dalam pembahasan tingkat pertama. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyita mobil mewah milik Immanuel Ebenezer. Barang bukti disita terkait kasus perkara dugaan korupsi kepengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker. 2 mobil mewah milik mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dikembalikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa sore. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya langsung menyita mobil mewah milik Noel itu ke dalam perkara kasus dugaan korupsi terkait pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kemenaker. KPK telah mengidentifikasi adanya dugaan 3 kendaraan
yang dikuasai oleh pihak IEG ya, dalam perkara ini, yang kemudian telah kami sampaikan juga terkait dengan ketiga kendaraan tersebut untuk dibutuhkan oleh penyidik dalam proses pembuktian. Oleh karena itu, setelah dilakukan himbauan tersebut, yang bersangkutan kemudian kooperatif. Sebelumnya satu kendaraan sudah dibawa ke KPK dan hari ini 2 kendaraan lainnya kembali dibawa ke KPK. Sebelumnya, penyidik Komisi KPK juga telah menggeledah rumah dinas mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Dari rumah tersebut, KPK menyita mobil mewah dan sejumlah barang elektronik seperti berupa 4 ponsel yang ditemukan di plafon rumah. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Selanjutnya, pemirsa, Direktur dan pemilik PT Zahra Auto Mandiri atau Uhutur, Khalid Zaid Abdullah Basalamah alias Ustadz Khalid Basalamah menjalani pemeriksaan dalam kasus korupsi haji. Ya, Ustadz Basalamah mengklaim dirinya menjadi korban sebuah agen travel haji yang menggunakan kuota haji khusus dari Kementerian Agama. Hal tersebut diungkapkan Khalid usai menjalani pemeriksaan sekitar 8 jam di KPK. Kepada awak media, Khalid mengklaim dirinya telah terdaftar sebagai jemaah haji furoda. Namun, ia mengaku ada sebuah agen travel bernama PT Muhiba Mulia Wisata menawarkan keberangkatan ibadah haji dengan visa haji khusus. Jadi saya posisinya tadinya sama jemaah furoda. Ya. Terus kemudian kami sudah bayar furoda, sudah siap berangkat furoda, tapi ada seseorang bernama Ibnu Mas'ud yang pemilik PT Muhibah dari Pekanbaru menawarkan kami visa ini, gitu ya. Sehingga akhirnya kami ikut dengan visa itu di travelnya dia ini. Presiden dan Perdana Menteri Nepal mengundurkan diri pasca gelombang unjuk rasa yang menewaskan hingga 21 orang. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, militer Israel melancarkan serangan ke wilayah ibu kota Qatar, Doha, dan menargetkan para pejabat Hamas. Ya, serangan tersebut menewaskan 6 orang, sementara para pejabat Hamas dikabarkan selamat. Militer Israel melancarkan serangan udara ke arah ibu kota Qatar, Doha pada hari Selasa kemarin. Israel mengklaim serangan ini menargetkan para pejabat senior Hamas yang tengah membahas proposal gencatan senjata terbaru di Gaza. Laporan media setempat menyebut Israel meluncurkan 12 serangan yang menghantam sejumlah bangunan di Doha. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan serangan tersebut merupakan serangan yang diinisiasi sepenuhnya oleh Israel sendiri dan secara khusus menargetkan para pemimpin Hamas yang disebut Israel sebagai kelompok teroris. Akibat serangan ini, 6 orang tewas termasuk putra dari pemimpin Hamas di Gaza, Khalil Al-Hayya, serta seorang ajudan Al-Hayya. Selain itu, korban tewas lainnya adalah perwira militer dari Qatar, sementara para petinggi Hamas dikabarkan selamat dalam serangan Israel ini. Adapun Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman mengecam serangan Israel ini dan mengatakan serangan ini sangat berbahaya. Namun Sheikh Mohammed mengatakan akan lebih memilih jalur hukum dalam menghadapi serangan ini. Hal itu karena kekuatan militer Qatar tak sebanding dengan Israel maupun Iran. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Presiden Nepal Ramchandra Paudel dan Perdana Menteri Khadga Prasad Sharma Oli akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya pasca gelombang unjuk rasa yang menewaskan hingga 21 orang. Sejumlah menteri di pemerintahan Nepal juga ikut mengundurkan diri dari jabatannya. Presiden Nepal Ramchandra Paudel dan Perdana Menteri Khadga Prasad Sharma Oli mengundurkan diri dari jabatannya pada Selasa kemarin. Paudel dan Oli mengundurkan diri usai gelombang unjuk rasa di Nepal menewaskan hingga 21 orang. Rangkaian unjuk rasa yang sebagian besar diikuti oleh kaum muda di Nepal selama beberapa hari terakhir menyuarakan penolakan terhadap pemerintahan dan pemblokiran media sosial di Nepal. Para pengunjuk rasa pada hari Senin lalu membakar kediaman sejumlah pejabat di ibu kota Kathmandu sebagai balasan atas tindak represif aparat keamanan yang menewaskan 19 orang serta melukai ratusan warga lainnya.
Adapun pihak berwenang pada Selasa kemarin mengumumkan jumlah korban tewas akibat gelombang unjuk rasa di Nepal mencapai 21 orang. Dan pasca unjuk rasa warga besar-besaran di Kathmandu, sejumlah menteri di kabinet pemerintahan Pudol juga ikut mengundurkan diri dari jabatannya. Pembakaran rumah pejabat di Kathmandu juga menewaskan Raja Laxmi Chitrakar yang merupakan istri Perdana Menteri Nepal periode Januari hingga Agustus 2011, Jalanat Kanal. Media lokal melaporkan Chitrakar sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak terselamatkan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Sébastien Lecornu ditunjuk menjadi Perdana Menteri menggantikan François Bayrou yang mengundurkan diri. Sebelumnya Bayrou mundur sebagai Perdana Menteri Prancis setelah gagal mengamankan dukungan parlemen untuk legislasi terkait utang nasional yang terus meningkat. Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menunjuk Menteri Angkatan Bersenjata Sébastien Lecornu sebagai Perdana Menteri baru menggantikan François Bayrou yang mengundurkan diri pada hari Senin lalu. Bayrou lengser dari jabatannya usai menjadi Perdana Menteri Prancis selama 9 bulan. Kantor Kepresidenan Prancis menyatakan Lecornu diminta segera melakukan pertemuan dengan berbagai kelompok politik di Parlemen Prancis untuk membahas anggaran nasional dan membangun kesepakatan penting bagi keputusan-keputusan untuk beberapa bulan ke depan. Pertemuan tersebut akan menjadi pijakan bagi Lecornu untuk menyusun kabinet baru. Bayrou mundur sebagai Perdana Menteri Prancis setelah gagal mengamankan dukungan parlemen untuk legislasi terkait utang nasional yang terus meningkat, di mana total utang Prancis kini mendekati 198 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 5,8% dari produk domestik bruto. Sebelumnya Bayrou berupaya memangkas defisit dengan target penghematan anggaran tahun fiskal 2026 sebesar 51,3 miliar dolar Amerika Serikat. Namun usulan itu ditolak dalam mosi tidak percaya di parlemen pada Senin lalu yang berujung pada pengunduran dirinya. Bagi sumber untuk IDX Channel. Amerika Serikat akan meminta Uni Eropa mengenakan tarif hingga 100% terhadap impor barang asal India dan China. Rencana pengenaan tarif yang tinggi tersebut menjadi bagian dari upaya untuk menekan Rusia agar mengakhiri perang di Ukraina. Pejabat Amerika Serikat menyebut Presiden Donald Trump meminta Uni Eropa untuk mengenakan tarif resiprokal hingga 100% terhadap India dan China. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk menekan Rusia agar mengakhiri perang di Ukraina. Menurut 3 pejabat yang mengetahui rencana ini, permintaan itu disampaikan Trump saat dirinya mengikuti rapat virtual pada Selasa kemarin waktu setempat bersama para pejabat senior Amerika Serikat dan Uni Eropa di Washington. Pertemuan tersebut membahas langkah bersama Amerika Serikat dan Eropa untuk meningkatkan beban ekonomi bagi Rusia. Amerika Serikat pun menyatakan siap mengikuti tarif masuk yang ditetapkan oleh Uni Eropa terhadap barang asal China dan India. Pernyataan ini muncul di tengah kesulitan Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina serta serangan Rusia ke Ukraina yang belum juga mereda. Rencana Amerika dan Uni Eropa itu juga mengemuka usai Presiden China Xi Jinping bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam KTT Shanghai Cooperation Organization beberapa waktu lalu. Sebelumnya, dalam keputusan terbaru, Amerika Serikat mengenakan tarif masuk barang asal India sebesar 50% karena India tetap mengimpor minyak mentah dari Rusia. Namun dalam perkembangannya, Trump melalui media sosialnya menyebut negosiasi tarif resiprokal dengan India masih berlanjut. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, VinFast menarik ribuan mobil listrik VF8 di Amerika Serikat karena masalah pada fitur keselamatannya. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, VinFast menarik ribuan mobil listrik VF8 di Amerika Serikat karena masalah pada fitur keselamatan. Recall ini dilakukan setelah sistem bantuan kemudi diketahui berpotensi membahayakan pengemudi. VinFast resmi melakukan recall terhadap 6.314 unit mobil listrik VF8 di pasar Amerika Serikat.
Investigasi menemukan adanya masalah pada fitur Lane Keeping Assist atau LKA yang bisa mengambil alih kemudi secara tiba-tiba. Kondisi ini berpotensi membuat pengemudi kehilangan kendali terutama saat mobil melewati tikungan tajam maupun lebar. Kantor Investigasi Pencatatan Amerika Serikat sebelumnya menerima sedikitnya 14 keluhan terkait fitur LKA VFX sejak 2024. Para pengemudi melaporkan sistem sulit mendeteksi jalur dengan benar, bahkan sempat menyentakkan setir hingga hampir menyebabkan tabrakan. Meski belum ada laporan kecelakaan resmi, regulator menilai potensi resikonya cukup tinggi sehingga recall dianggap langkah tepat. Adapun sebagai solusi, VinFast akan meluncurkan pembaruan perangkat lunak gratis untuk seluruh pengguna VFX. Pembaruan ini diklaim dapat memperbaiki masalah dengan mengurangi torsi koreksi kemudi dan mempermudah pengemudi mengambil alih kendali. Pemberitahuan resmi akan dikirimkan pada 24 Oktober dengan proses penarikan kembali dimulai 3 hari sebelumnya. Berbagai sumber, iDex Channel. Ya, masih seputar industri kendaraan listrik, pemirsa, di tahun 2026 Tesla berencana membuka pusat riset dan pengembangan atau R&D di Berlin sebagai langkah strategis memperkuat posisinya di pasar Eropa. Meski menghadapi tantangan penurunan penjualan di beberapa wilayah Eropa, Tesla tetap optimistis dengan investasi besar dalam pengembangan teknologi terbaru. Tesla akan membuka pusat R&D baru di Berlin pada tahun depan yang akan menjadi markas bagi sekitar 250 insinyur dan teknisi. Pusat ini akan fokus mengembangkan model baru kendaraan listrik, baterai canggih, serta infrastruktur pengisian daya yang bertujuan mengoptimalkan teknologi dan menjawab kebutuhan pasar Eropa yang terus berkembang. Lokasi tepat pusat R&D ini belum diumumkan, namun dipastikan berada dekat pabrik Tesla di Berlin. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Tesla di Eropa, khususnya di Jerman, di mana perusahaan sudah memiliki Gigafactory yang memproduksi ribuan kendaraan setiap minggunya, meski menghadapi tantangan penurunan penjualan di beberapa wilayah Eropa. Tesla tetap optimis dengan investasi besar dalam pengembangan teknologi terbaru yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk mereka. Selain teknologi, pusat R&D ini juga akan membantu memperkuat rantai pasok dan meningkatkan kualitas produksi agar Tesla bisa lebih cepat menyesuaikan diri dengan regulasi lingkungan dan tren konsumen. Dengan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai, Tesla berharap bisa memimpin inovasi kendaraan listrik di Eropa sekaligus memperkuat keberlanjutan bisnisnya ke depan. Berbagai sumber, iDex Channel. Volkswagen umumkan perubahan strategi penamaan untuk jajaran mobil listriknya dengan memilih menggunakan nama-nama yang sudah populer dan mudah dikenali. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat branding dan menarik minat konsumen global. Volkswagen berencana mengubah cara mereka menamai mobil listrik dengan mengadopsi istilah yang lebih familiar dan populer di kalangan konsumen serta penggemar otomotif. Perubahan ini dilakukan karena nama-nama sebelumnya dianggap terlalu teknis dan kurang mudah diingat bagi pasar luas. Strategi ini juga bertujuan memperkuat brand awareness produk-produk listrik Volkswagen di tengah persaingan ketat industri otomotif global. Beberapa contoh nama mobil listrik yang akan diubah mencakup penerapan nama seperti ID3 dan ID4 yang sebelumnya menjadi identitas produk Volkswagen. Volkswagen ingin nama-nama baru ini dapat lebih mudah disebut dan dikenali oleh konsumen di berbagai negara, sekaligus membangun koneksi emosional yang lebih kuat dengan calon pembeli. Selain itu, strategi penamaan baru ini juga akan disesuaikan dengan karakteristik dan pasar setiap model. Perubahan strategi penamaan ini juga menjadi bagian dari upaya Volkswagen untuk mempercepat penetrasi mobil listrik dan mendukung target perusahaan dalam mencapai netral karbon pada 2050. Dengan brand yang lebih dekat dengan konsumen, Volkswagen berharap penjualan kendaraan listriknya bisa meningkat tajam dalam beberapa tahun ke depan, memperkuat posisinya sebagai pemain utama di pasar kendaraan listrik global. Berbagai sumber, iDex Channel. Ya, dari industri otomotif, pemirsa, kita bergeser ke industri teknologi di mana perusahaan teknologi Microsoft telah mulai mewajibkan karyawan untuk bekerja di kantor minimal 3 hari dalam sepekan. Ya, di sisi lain, Microsoft juga telah merumahkan sekitar 15.000 karyawan pada tahun ini.
Perusahaan perangkat lunak Microsoft mengatakan mayoritas karyawan kini telah diwajibkan untuk kembali bekerja di kantor minimal 3 hari dalam sepekan. Kewajiban ini berlaku bagi karyawan yang berdomisili di wilayah Seattle atau yang tinggal dalam radius 80 km dari kantor Microsoft. Secara bertahap, kebijakan bekerja dari kantor akan terus diperluas, hingga pada akhirnya karyawan dari seluruh wilayah Amerika Serikat akan diwajibkan untuk bekerja di kantor seluruhnya. Selain Microsoft, perusahaan teknologi lainnya seperti Amazon juga telah memberlakukan kebijakan bekerja di kantor secara penuh bagi karyawan, dengan mewajibkan karyawan untuk bekerja 5 hari di kantor. Di sisi lain, Microsoft juga telah merumahkan sekitar 15.000 karyawan pada tahun ini. Langkah ini menjadi bagian dari efisiensi yang dilakukan perusahaan untuk menekan biaya operasional dalam fokus bisnis ke arah pengembangan kecerdasan buatan. Bagi sumber Adex Channel. Masih ada sejumlah informasi lainnya pemirsa yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, informasi berikutnya datang dari saham Apple yang turun lebih dari 1% usai peluncuran iPhone generasi terbaru dan produk perangkat keras lainnya di Apple Park Cupertino. Ya, acara musim gugur ini menghadirkan iPhone 17 Pro, iPhone Air hingga iPhone 17 entry level dengan harga yang beragam. Saham Apple tercatat turun lebih dari 1% setelah meluncurkan lini iPhone terbaru dan sejumlah produk perangkat keras di Apple Park Cupertino. Peluncuran ini menjadi bagian dari acara musim gugur tahunan perusahaan yang selalu ditunggu-tunggu publik dan investor. Namun reaksi pasar menunjukkan adanya kekhawatiran terkait harga produk baru yang naik dari generasi sebelumnya. iPhone 17 Pro resmi dijual mulai $1.099 naik $100 dibandingkan model Pro sebelumnya sesuai dengan perkiraan analis. Apple juga memperkenalkan iPhone Air dengan harga $999 yang menggantikan posisi iPhone 16 Plus. Sementara itu, iPhone 17 entry level tetap dijual di harga $799 yang dianggap sebagai strategi untuk menjaga daya tarik pasar. Adapun peluncuran iPhone baru turut terdampak pada saham Broadcom yang anjlok 2,6%. Hal itu dipicu keputusan Apple mengganti chip jaringan Broadcom dengan chip internal buatan sendiri. Di sisi lain, investor juga menanti laporan kinerja kuartal Oracle yang akan dirilis setelah bel penutupan sehingga menambah dinamika pergerakan saham teknologi. Berbagai sumber, Adex Channel. Pemirsa, perusahaan teknologi asal China Xiaomi mengumumkan penarikan atau recall lebih dari 100.000 unit power bank model terbaru. Ya, langkah ini diambil untuk menjamin keselamatan pengguna setelah ditemukan potensi risiko panas berlebih hingga bisa menyebabkan kebakaran. Xiaomi lakukan penarikan lebih dari 100.000 unit power bank model 33W 20.000 mAh. Masalah ini berasal dari bahan baku sel baterai dari pemasok tertentu yang digunakan dalam batch produksi Agustus hingga September 2024. Sel baterai versi 2.0 tersebut berpotensi mengalami overheating dalam kondisi ekstrim penggunaan sehingga menimbulkan resiko kebakaran. Meski hanya sebagian kecil unit yang terdampak, Xiaomi mengambil langkah preventif dengan menarik 146.891 unit secara global, termasuk di Indonesia untuk melindungi konsumen dari bahaya yang mungkin timbul. Xiaomi mengimbau pengguna powerbank model PB2030Mi untuk segera mengecek nomor seri atau serial number perangkat mereka melalui situs resmi perusahaan. Jika unit termasuk dalam daftar recall, pengguna disarankan untuk tidak menggunakan powerbank tersebut dan mengikuti prosedur pengembalian yang telah disiapkan. Di China, Xiaomi memberikan kompensasi berupa refund senilai harga produk. Sementara di Indonesia, pengambilan dana atau produk pengganti dapat dilakukan secara online maupun offline di MI Store. Penarikan massal ini menjadi pengingat penting akan resiko baterai lithium ion yang digunakan pada sebagian besar powerbank.
Xiaomi menegaskan komitmen mereka untuk terus menjaga kualitas dan keamanan produk serta transparan terhadap konsumen. Langkah proaktif ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sambil memperkuat citra Xiaomi sebagai produsen yang peduli terhadap keselamatan penggunanya. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sebuah drone bertipe Q12 berhasil memecahkan rekor dunia dengan kemampuan terbang non-stop lebih dari 3 jam dan kemampuan melayang selama 2 jam. Ya, presentasi ini dicapai oleh tim pengembang yang terdiri dari para insinyur muda yang berbakat yang terus mendorong batas ketahanan dan efisiensi energi drone, membuka peluang baru di berbagai sektor mulai dari pemantauan lingkungan hingga pengiriman logistik. Drone Q12 berhasil memecahkan rekor dunia dengan kemampuan terbang non-stop lebih dari 3 jam. Drone ini memiliki spesifikasi unggulan yang memungkinkan durasi terbang lebih dari 3 jam tanpa henti, serta kemampuan melayang selama 2 jam yang jarang dimiliki drone sekelasnya. Desain aerodinamis dan sistem baterai yang efisien menjadi kunci utama pencapaian ini. Drone ini juga dilengkapi dengan teknologi kontrol penerbangan canggih yang memastikan stabilitas dalam kondisi cuaca beragam dan misi penerbangan jarak jauh. Keberhasilan Q12 menjadi tonggak penting yang membuka banyak aplikasi praktis seperti pemantauan wilayah hutan, inspeksi infrastruktur vital, hingga pengiriman barang di wilayah terpencil. Durasi terbang yang panjang mengurangi kebutuhan pengisian ulang yang sering, menjadikan operasi drone ini lebih efektif dan efisien biaya. Para pengembang drone ini berharap kedepannya teknologi ini dapat dikembangkan lebih jauh untuk pengguna komersial dan kemanusiaan. Selain performa penerbangan, drone Q12 juga dirancang dengan aspek keamanan penerbangan dan sistem pendaratan otomatis. Ini menjadikan drone ini tidak hanya unggul dalam durasi, tetapi juga dalam hal keselamatan operasional. Rekor dunia yang dicetak oleh drone Q12 sekaligus mengindikasikan kemajuan teknologi drone yang semakin matang, berpotensi mendukung berbagai industri dan kebutuhan di masa depan. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Acer resmi meluncurkan Veritone NUC AI Mini PC sebagai solusi komputasi kompak di era kecerdasan buatan. Ya, perangkat ini dibekali prosesor Intel Core Ultra generasi terbaru dan fitur konektivitas canggih. Dengan harga mulai $799 Amerika, Veritone NUC AI siap menyasar bisnis dan profesional yang membutuhkan performa tinggi. Acer kembali menggegerkan pasar teknologi dengan peluncuran Veritone NUC AI Mini PC terbaru. Acer Veritone NUC AI Mini PC hadir dengan desain ultra kompak, namun membawa performa tangguh untuk mendukung aplikasi kerja dan AI. Ukuran yang kecil memudahkan untuk digunakan di ruang terbatas tanpa mengorbankan daya komputasi. Perangkat ini didukung oleh prosesor Intel Core Ultra generasi terbaru yang menghadirkan efisiensi dan kecepatan maksimal. Kemampuan grafis terintegrasi dan opsi memori hingga 64 GB menjadikannya siap untuk kebutuhan AI dan multitasking berat. Acer melengkapi Veritone NUC AI dengan fitur konektivitas lengkap seperti port USB 4, HDMI, serta Wi-Fi 7 untuk jaringan super cepat. Hal ini memastikan pengguna dapat terhubung ke berbagai perangkat dan jaringan tanpa hambatan. Keamanan juga menjadi fokus utama dengan adanya fitur TPM 2.0 dan software pengelolaan bisnis. Ini memberikan perlindungan data yang lebih kuat serta kemudahan administrasi bagi perusahaan. Acer Veritone NUC AI Mini PC juga dibekali beragam fitur keamanan lain untuk menjamin kerahasiaan data pengguna. Fitur ini meliputi enkripsi tingkat lanjut serta sistem autentikasi multilapis yang cocok untuk kebutuhan bisnis. Acer Veritone NUC AI Mini PC dibanderol mulai dari $799 Amerika atau setara 13 juta rupiah di pasar global. Dengan harga tersebut, Acer menawarkan kombinasi ideal antara desain kompak, performa tinggi, dan fitur keamanan untuk masa depan digital. Berbagai sumber, IDX Channel. Selanjutnya, pemirsa, Nikon resmi meluncurkan kamera terbaru bernama Nikon ZF. Ya, produk ini mengusung desain retro yang terinspirasi dari kamera film klasik, namun dilengkapi dengan teknologi terkini.
Produsen kamera terkemuka Nikon meluncurkan Nikon ZF yang hadir dengan gaya retro, mengingatkan pada kamera film klasik namun dibekali fitur digital terbaru. Kamera ini mengusung sensor full frame 24,5 megapiksel BCI CMOS yang memberikan hasil gambar tajam dan detail. Kehadirannya membuktikan bahwa Nikon berhasil menggabungkan nostalgia visual dengan inovasi teknologi terkini. Nikon ZF didukung prosesor pengolahan gambar X-Speed 7 yang memungkinkan kinerja cepat dan tanggap dalam berbagai kondisi pemotretan. Sistem autofokus berbasis AI juga ditanamkan untuk mengunci objek secara presisi bahkan saat dalam pergerakan cepat. Hal ini menjadikan Nikon ZF sebagai pilihan ideal untuk fotografi street, portrait, hingga wildlife. Lower third dibekali prosesor X-Speed 7 dan autofokus berbasis AI. Dari sisi video, Nikon ZF mampu merekam hingga resolusi 4K 60 frame per second dengan kualitas warna dan detail yang memukau. Sistem penstabilan 5-axis terintegrasi memastikan hasil video tetap mulus meski tanpa gimbal. Fitur ini membuat Nikon ZF tak hanya menarik bagi fotografer namun juga para videografer konten kreatif. Dari segi desain, Nikon ZF mengusung tombol dan dial mekanis yang memberikan pengalaman otentik seperti kamera analog. Material bodi yang kokoh namun ringan membuatnya nyaman digunakan dalam berbagai situasi. Kamera ini juga dilengkapi layar LCD vari-angle dan viewfinder elektronik beresolusi tinggi untuk mendukung fleksibilitas pengambilan gambar. Untuk harga, Nikon ZF dibanderol sekitar $2.000 Amerika atau setara 32 juta rupiah untuk body only. Produk ini sudah tersedia di pasar global dan diprediksi akan menjadi salah satu kamera mirrorless terpopuler di kelasnya. Dengan perpaduan gaya klasik dan fitur mutakhir, Nikon ZF siap menjadi favorit di kalangan pecinta fotografi. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, sudah 60 menit kami menemani Anda dalam Prime Market Highlights. Dan pastikan tetap memperbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Akhir kata, saya Fajar Wayun dan rekan saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.